Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nastahdika ila rasyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. Amin. بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبعد فيا أيها الإخوة رحمكم الله. Alhamdulillah, kemarin kita sudah memulai pelajaran pertama di kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, yaitu tarjamah atau biografi Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi An-Naisaburi, yang sekarang itu di daerah Iran. Ya, kita sudah menerangkan perjalanan beliau dari mulai mencari ilmu, ya, kemudian menjadi seorang zahid, mutasawwif dan sebagainya. Nah, langsung saja di pelajaran kali ini kita akan membahas bab pertama langsung. Al-babul awwal, ya, bab pertama fil ilmi wat ta'allum. Bab pertama ini menerangkan tentang ilmu, fadilahnya ilmu dan hukum atau fadilahnya ta'allum, fadilahnya belajar, keutamaan ilmu, urgensi ilmu dan belajar. I'lam anna fadilatal ilmi syawahiduha minal qur'ani kathiratun. Ilam kedah terang aja anna fadilatal ilmi, karena sa'nya keutamaan ilmu, syawahiduha eta ali pidang-pidang syahidna fadilah ilmu, keutamaan ilmu, minal qur'ani tina al-qur'an eta kathiratun. Jadi keutamaan ilmu, fadilahnya ilmu itu banyak sekali di dalam Al-Quran, itu sangat banyak. Jadi dalil-dalil, argumentasi yang menerangkan tentang keutamaan ilmu itu sangat banyak sekali, ya, sangat banyak. Ya. Faminha qauluhu ta'ala, ya, salah satunya itu di antara syawahid itu, di antara dalil-dalil itu, pertama apa? Dalil surat Al-Mujadilah ayat 11. Apa? Yang berbunyi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, gitu kan. Allah itu akan mengangkat siapa? Mengangkat derajat orang-orang yang beriman, ya. Orang yang beriman di antara kalian, gitu kan. Dan apa? Dan orang-orang yang mempunyai ilmu bukan hanya satu derajat, tetapi darajatin, banyak sekali derajatnya. Bahkan kita tahu gitu, Nabi Adam alaihissalam itu disujud oleh para malaikat, oleh makhluk-makhluk Allah, termasuk, ya, iblis itu, ya, diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Karena apa? Karena ilmu. Bayangkan makhluk Allah yang ribuan tahun, mungkin jutaan tahun menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tetapi setelah dilahirkan makhluk yang diberi ilmu, ya, diberi banyak ilmu oleh Allah, mereka suruh sujud, ya, suruh sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu sangat penting, ilmu itu sangat utama. Qala Ibnu Abbasin, qala Dausa Ibnu Abbasin, ya, Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, ini namanya kalau dalam ilmu nahwu itu alam lil ghalabah. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ini semuanya nama-nama Abdullah, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar. Nah, ini kalau kalian belajar itu, alam itu ada namanya alam lil ghalabah. Alam lil ghalabah itu kan anaknya Sayyidina Abbas, itu bukan cuma Abdullah, banyak. Tetapi yang dikhususkan ketika disebutkan Ibnu Abbas itu berarti Abdullah. Ghalabah itu apa sih? Ghalabah itu yang ngalindi. Ngalindi itu apa sih? Mengalahkan yang lain, gitu kan. Itu alam lil. Qala Dausa Ibnu Abbasin Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Ya, Ibnu Abbas itu julukannya, beliau juga terkenal sebagai Turjumanul Quran. Turjumanul Quran, yang didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dari sinilah itu kan ya, beliau menjadi seorang ulama. Ya, di usia muda pun sudah menjadi ulama besar.
sudah dimasukkan ke dalam golongan-golongan kibar sahabat senior yang di umur 15 tahun. Gitu. Oleh Sayyidina Umar dimasukkan ke dalam golongan-golongan sahabat-sahabat senior yang mempunyai ilmu. Nah, itu Ibnu Abbas. Karena apa? Ini doa Nabi. Makanya kalau teman-teman suatu saat punya anak gitu kan, bawalah ke orang-orang saleh, minta didoakan dan sebagainya. Insya Allah anak kalian suatu saat kalau kalian punya anak atau adik kalian misalkan, bawa ke orang-orang saleh biar didoakan. Ya, setelah didoakan insya Allah barakah itu gitu kan. Nah, ini dia Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Radia mugi-mugi paling ridho sa Allah Gusti Allah anhu maka Sayyidina Abdullah sa Ibnu Abbas. Lil ulama'i darajatun fawqal mu'minin. Lil ulama'i eta tetep pikeun pirang-pirang alim ulama. Darajatun ali pirang-pirang derajat fawqal mu'minina dina saruhudun jalma-jalma mukmin. Derajat eta tadi bisa mi'ati darajatin kalawan 700 derajat. Jadi ulama itu, orang-orang para ulama itu mempunyai derajat yang sangat banyak ya. Derajatnya itu tingkatannya atau apalagi posisinya gitu kan, atau pangkatnya itu di atas orang-orang mukmin. Jadi ulama termasuk orang mukmin tentunya gitu kan. Ulama itu jadi tingkatan derajatnya kalau kita bandingkan dengan orang-orang mukmin biasa itu derajatnya sangat banyak. Berapa? 700. Bayangkan. Satu derajat itu berapa nih? Kira-kira nih pangkatnya, tingkatannya kalau kita bandingkan itu, kita umpamakan sebuah bangunan misalkan, sebuah apartemen yang sangat tinggi sekali ya. Diibaratkan seorang mukmin itu di bawah misal, seorang ulama itu di atas. Bedanya 700 tingkatan, 700 lantai. Satu lantainya itu kira-kira panjangnya berapa? Nah, ini disebutkan. Ma bainad darajataini, ma ari perkara bainad darajataini anu tetep atau nabi halna tetep boleh mausufah nakirah boleh juga nakirah mausufah boleh. Ma bainad darajat ma ari perkara itu. Bainad darajataini anu tetep antarana dua derajat ya, derajat dari satu derajat ke derajat lainnya maksudnya. Eta masiratu khamsimiatin amin. Eta masiratu khamsimiati amin, jarak tempuh 500 tahun. Ini berarti sangat jauh sekali, sangat tinggi sekali. Antara ulama dengan orang awam biasa itu jaraknya 500 tahun, itu per derajat. Kali saja 500 dikali 700 berapa kira-kira? Yang 5 kali 7 berapa? 35. Berarti 35 berapa ini berarti? 35 juta sekitarnya, 35 juta tahun kan? 35 juta tahun. Oh, ini saking besarnya fadilah ilmu, saking besarnya fadilah ilmu gitu aja. Saking tingginya keutamaan ilmu itu. Wa qala ta'ala, wa qala sayang parantos dawuh sa Gusti Allah Ta'ala hana mahalul Allah. Apa? Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Qul, ngucap anjeun Muhammad, hal yastawi nahasami saha alladina pirang-pirang jalma silahna ladina ya'lamuna anu terang anu ngaentos saha alladina wal ladina sareng jalmi la ya'lamuna anu henteu ngaentos saha alladina. Nah, ini menunjukkan apa? Ini istifham, sebenarnya bukan istifham apa? Istifham takriri. Ya, hanya bertanya saja tidak butuh jawaban aslinya. Karena apa? Benar-benar beda. Katakan hai Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Jawabannya tidak perlu jawaban, karena apa? Sudah pasti berbeda. Ya, sangat jauh sekali perbedaan antara orang yang berilmu dan perbedaan antara orang-orang yang tidak berilmu. Gitu kan. Ini sangat jauh sekali sampai Al-Qur'an disebutkan. Ini ya kan udah yang terbukti, kalau udah terbukti seperti ini kita tahu perbedaannya antara orang alim dan orang yang tidak alim itu sangat jauh perbedaannya, tetapi di Al-Qur'an disebutkan. Ini bukti bahwa apa? Bahwasanya perbedaannya, tingkatannya, pangkatnya antara orang alim dan orang yang tidak alim itu sangat jauh sekali, sangat tinggi sekali. Kayak gitu.
Nah, ini makanya dalam Al-Qur'an tidak butuh jawaban. Namanya ini istifham taqriri gitu. Na'am, na'am. Mukhtalif gitu. La yastawi. Wa qala ta'ala wa qala sayang dawuh gitu. Wa qala sayang dawuh sa Gusti Allah taala. Ta'ala ala makhluk Allah kemacan dawuhna innama yakhsyallaha min ibadihi ulama'u. Innama yakhsha angin pasti nasieun. Angin pasti nasieun Allah ka Gusti Allah min ibadihi ti pirang-pirang hambana Gusti Allah saha al ulama'u pirang-pirang ulama. Jadi orang-orang yang hanya takut kepada Allah adalah mereka para ulama. Gitu kan. Orang yang kita itu kan di dunia ini takut kepada Allah itu apa namanya? Tujuan kita di dunia ini sebenarnya untuk apa sih? Untuk mengenal Tuhan kan. Setelah mengenal Tuhan kita apa? Ya takut. Takut dengan apa? Takut dengan merasa segan gitu kan. Jadi kita tidak mau melakukan kemaksiatan. Ini bedanya yakhsha sama khauf. Kalau khauf itu takut sehingga kita menjauh gitu kan. Kalau yakhsha itu takut segan gitu kan. Sehingga kita ya mau tidak mau harus mendekat. Karena tidak bisa kita itu lari dari Allah. Tidak bisa. Ya, paham tidak? Ya, kita tidak bisa lari dari Allah kecuali apa? Kecuali mendekat. Gitu kan. Ini bedanya. Nah, kalau kita takut kepada seseorang, kalau kita takut kepada seseorang pasti kita akan menjauhi orang itu, iya enggak? Iya. Ya. Atau takut kepada hewan buas misalkan, kita akan menjauhi ya hewan buas itu. Tetapi kalau kita takut sama Allah, kita tidak bisa lari. Tidak bisa lari. Mau tidak mau kita harus mendekat kepada Allah. Lah, orang-orang yang tahu kadar Allah itu adalah para ulama. Mereka para ulama saja yang mengenal apa, yang mengetahui ya, seberapa pentingnya Tuhan gitu. Mereka lah hanya para ulama kayak gitu. Wa qala sayang dawu sa Gusti Allah taala hal nama haluhul Allah wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa tilkal amsalu adi eta pidang-pidang perumpamaan nadribu masihan contoh saha kita ha kana amsal linnasi kangge pidang-pidang jalma. Ini itu kan maksudnya apa? Ini perumpamaan yang kita kasihkan di dunia ini. Ya, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di manusia, yang ada di afaq, yang ada di alam ini, semua itu kita kasih umpama ini kepada manusia. Itu aneh. Tetapi apa? Tetapi sedikit sekali yang memahami itu, dan orang yang memahami itu hanyalah mereka para ulama. Wa ma yaqilu sayang henteu ngetos, sayang henteu berakal. Hakana eta amsal illal alimuna saha kecuali ya, kajabi pirang-pirang jalmi anu alim. Jadi kalau kita pahami di dunia ini, semakin kita paham akan kondisi dunia, semakin kita paham akan kondisi makhluk hidup dan sebagainya, itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Tentunya gitu kan ya. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah itu tadi ya, yang memahami ini itu hanyalah orang-orang yang berilmu. Coba saja misalkan ya, orang yang membaca Al-Qur'an biasa saja, tidak paham artinya, ya biasa saja baca. Tetapi orang yang membaca Al-Qur'an dengan ilmu tajwid, beda gitu. Ini hanya ilmu tajwid saja beda gitu. Makharijul hurufnya beda. Makharijul hurufnya ternyata seperti ini memakai ilmu tajwid. Hanya tajwid saja. Kemudian apa? Orang yang memahami Al-Qur'an dengan ilmu bayan, ma'ani misalkan. Kemudian ilmu apa saja banyak di situ, itu berbeda, rasanya berbeda. Jadi bacaannya pun berbeda. Dan apa? Mengena ke dalam hatinya pun berbeda. Inilah ituannya. Perbedaan antara orang alim dan orang yang tidak alim. Ituan. Bahkan ituannya. Kalau kita benar-benar renungkan, ituannya renungkan. Nih, ada anggota tubuh kita itu di situ ada kemujizatan Tuhan. Di situ ada perumpamaan-perumpamaan Allah. Ituannya. Contoh kecil ituannya. Contoh kecil di dalam Al-Qur'an itu ba'udoh ituannya. Ba'udotan fama fawqait innallaha la yastahi ayyadriba
Masalah ma ba'udatan fama fauqa. Allah itu tidak pernah malu memberikan perumpamaan dengan apa? Dengan semut. Semut apa namanya? Ba'udah itu Nabi Muhammad yang suka gigit itu, gigit kalian keluar darah itu apa? Dracula. Nyamuk dengit gitu kan. Nyamuk. Ini contoh yang sangat kecil. Ba'udah gitu kan. Ba'udah itu setelah diteliti, kalau kalian lihat di Kemujizatan Al-Qur'an, ensiklopedi Kemujizatan Al-Qur'an dan Hadis gitu kan, yang ditahqiq oleh ulama-ulama, dan salah satu penerjemahnya itu guru saya namanya Kiai Sofiullah Mukhlas. Nah, di situ dijelaskan ya, ba'udah itu kalau kita lihat ba'udah dalam sisi bahasa ba'udah gitu ya, itu adalah ada tak marbutoh, tak tanis gitu ya, tak tanis marbutoh. Lah ternyata setelah diteliti itu yang menggigit kalian itu adalah nyamuk betina. Nyamuk betina. Oh, ternyata ba'udah itu kok di situ ada tak tanis marbutoh katanya gitu kan. Katanya ya, meskipun di situ mungkin saja lil wahdah, taknya mungkin saja lil wahdah. Tak lil wahdah itu yang menunjukkan seekornya. Nah, ini ternyata setelah diteliti yang gigit-gigit kita itu biasanya gigit itu adalah nyamuk betina. Nah, ini menunjukkan gitu kan. Ini dalam Al-Qur'an itu ba'udah bukan ba'ud, tetapi ba'udah gitu kan. Ada tak marbutohnya. Ini katanya menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ini kemujizat Al-Qur'an dan nilai kecil saja. Gitu. Hanya kecil saja. Kalau kita berpikirkan akan semakin apa? Ternyata Al-Qur'an yang 14 abad lamanya belum ada penelitian sampai sekarang ini sudah menjelaskan terlebih dahulu. Gitu. Kalau kita pahami semakin mendalam, maka akan semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Makanya di sini wa ma yaqiluha illal alimun. Ya. Kalau kita benar-benar alim, memahami apa yang diciptakan Tuhan, apa yang diberikan Tuhan kepada kita, kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin jauh dari kemaksiatan dan semakin dekat dengan ketaatan kepada Tuhan semesta alam ini. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian apa? Banyak sekali lah dalil-dalil tentang ilmu, gitu kan. Kalian juga bisa baca di kitab punya Syekh Raghib As-Sajani namanya Al-Ilmu wa Bina'ul Umam, gitu kan. Ilmu itu bagaimana peran ilmu dalam membangun umat, membangun sebuah peradaban, membangun sebuah peradaban umat gitu kan, bangsa. Bagaimana sih perannya ilmu terhadap bangsa ini, terhadap pembangunan negara, terhadap pembangunan bangsa? Sangat besar sekali, pokoknya tidak terhingga gitu. Makanya orang yang berilmu itu tidak orang yang benar-benar berilmu ya, yang ilmu benar gitu, mereka itu tidak menginginkan sesuatu kecuali kebaikan gitu. Kebaikan banyak sekali lah contoh-contohnya gitu, yang tidak bisa disetir oleh sebagian orang-orang jahat dan sebagainya gitu. Itu adalah ilmu. Nah, sekarang dalil tentang dari hadisnya. Wa minal akhbari sareng eta tetep tina pirang-pirang hadis. Maksudnya dalil-dalil argumentasi yang menerangkan tentang keutamaan ilmu yang ada di hadis. Apa itu? Qauluhu ari ucapan ai dawuhna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salatu wasallam. Alaihi eta mugi tetep Kanjeng Nabi as-salatu ari kasih sayang. As-salah itu maknanya ataf gitu. Al-ataf wassalamu sayang ta'zim, kehormatan, kemuliaan. Apa itu dalilnya? Ini dia. Al-ulama'u warathatul anbiya'i. Al-ulama'u ari pirang-pirang ulama. Eta warathatul anbiya'i, pada pewarisna pirang-pirang nabi. Nah, coba kita bayangkan sekarang orang yang paling dekat dengan mayit itu siapa? Ahli waris. Ya kan? Iya enggak? Iya. Dan ahli waris, anak kan paling dekat itu karena dia adalah ahli waris. Berarti mendapatkan apa? Mendapatkan harta dari si mayit itu yang paling banyak siapa? Anak. Ahli waris otomatis. Ya, yang mendapatkan warisan. Lah, Nabi pun punya waris.
Sekarang Nabi itu adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya. Makhluk yang paling tinggi derajatnya adalah para Nabi. Nah, ternyata Nabi itu mempunyai pewaris. Gitu kan. Oh, derajat yang paling tinggi itu adalah nubuwah, ya, kenabian. Di mata Allah, di sisi Allah, derajat yang paling tinggi adalah nubuwah. Jelas keutamaan ya takwa, karena Nabi itu adalah paling takwa. Nah, ternyata mereka itu mempunyai para pewaris. Siapa itu para pewarisnya? Ulama. Coba bayangkan seberapa dekatnya para ulama dengan Nabi. Gitu kan. Makanya ulama yang sebenarnya itu bukan hanya dia yang tahu saja, tahu akan ilmu, tahu pengetahuan, ya. Bisa katakan sekarang itu intelek gitu kan ya, intelektual. Tidak, gitu kan. Ulama yang benar-benar ulama. Jadi para pewaris Nabi itu ulama yang benar-benar mengamalkan ilmunya. Gitu kan. Dan sekarang gitu kan, ulama itu musyawwah. Musyawwah itu apa sih? Ya sudah jelek gitu kan. Banyak sekali jelek di mata orang-orang. Karena apa? Oh, ini ulama ini musuhnya ulama lagi. Kan kayak gitu sekarang. Ini karena sebagian oknum-oknum tertentu gitu kan. Ini tuh kiai ya musuhnya kiai lagi, kayak gitu kan. Nah, ini yang salah. Gitu. Ini ada yang salah berarti di kata kiai. Ada yang salah berarti harus dikasih tanda petik di kata ulama itu. Nah, padahal ulama itu tadi adalah para pewaris Nabi yang paling dekat dengan Nabi. Berarti yang paling harusnya mencontoh sifat Nabi adalah mereka para ulama. Wa qala sareng dawuh sahajeun Nabi alaihi salatu wassalam, kumaha cenah dawuhna? Afdhalun nasi al-mu'minul 'alim. Afdhalun nasi pang afdolna manungsa eta al mukminu jalma mukmin al alimu anu alim. Nah, ini ihtija lamun dibutuhkeun saha ilaihi al mukminul alim nafa'a maka masihan manfaat. Wa inistugniya sayang lamun teu dibutuhkeun saha anhu al alim agna maka memperkaya nafsahu kana awak soranganna al alim. Kayak gini. Nah, sebaik-baiknya manusia itu kan orang alim. Kenapa? Orang alim itu kalau dibutuhkan dia memberi manfaat. Kalau orang lain tidak butuh dia bisa memperkaya diri sendiri, kan kayak gitu. Ya. Jadi orang alim itu enak. Ya. Jadi orang alim itu enak. Gimana? Ya, kalau dibutuhkan ngasih manfaat. Kalau tidak dibutuhkan ya nggak apa-apa. Dia juga nggak butuh orang lain, gitu loh maksudnya. Nggak butuh orang lain karena dia apa? Dia punya ilmu. Ya, bisa hidup lah istilahnya gitu dengan ilmunya. Fahim tuh mamlah. Nah ini kayak gitu. Nah, wa qala alaihi salatu wassalam wa qala sareng parantos dawuh sahajeng Nabi alaihi salatu wassalam, al imanu al iman eta uryanun telanjang, walibasuhu ali bajuna iman eta at-taqwa ketakwaan. Jadi pada hakikatnya iman itu seperti sesuatu yang telanjang, ya telanjang. Bayangkanlah telanjang gimana sih gitu ya. Telanjang itu kan sangat memalukan sekali. Jadi kalau kita hanya sebatas apa? Sebatas mengaku percaya kepada Allah, gitu ya. Hanya sebatas mengaku bahwa Allah itu adalah Tuhan, itu masih belum cukup. Masih belum cukup. Karena apa? Karena itu tadi iman itu bagaikan apa? Bagaikan sesuatu yang telanjang, bagaikan orang yang telanjang. Nah, harus pakai baju dong. Apa itu bajunya? Mulai tertutup. Entah iman itu bisa tertutup, bisa dihiasi dengan apa? Dengan ketakwaan. Jadi orang kalau beriman, percaya kepada Allah, kemudian dibarengi dengan ketakwaan, dia mulai bagus keimanannya, mulai indah keimanannya, ya, mulai menutupi auratnya. Gitu kan. Nah, wazinatuhu ali perhiasana iman. Wazinatu ali perhiasana iman eta al haya'u ke apa? Kehidupan. Al haya'u apa haya itu? Malu. Kemaluan, bukan kemaluan. Malu, rasa malu. Hati-hati ini, bukan kemaluan, tapi rasa malu. Al haya itu rasa malu. Jadi apa? Oh, gitu kan ya. Perhiasannya iman itu adalah rasa malu. Kenapa seperti ini? Karena dari malu itu menimbulkan sebuah kebaikan. Nah, orang kalau malu nih, malu
malu dengan Tuhan, oh nggak akan berbuat maksiat, gitu kan. Orang kalau malu sesama orang lain kan nggak bakal melakukan keburukan, malu saya, gitu kan. Makanya al haya'u minal iman, gitu kan. Rasa malu itu merupakan sebagian dari iman. Nah makanya Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad itu, fa in lam tastahi fa'mal ma syi'ta. Kalau kamu nggak malu, kalau kamu nggak punya malu, ya silakan lakukan aja semau kamu, gitu kan. Silakan lakukan aja semau kamu. Ini menunjukkan bahwasanya rasa malu itu mempunyai peran yang sangat penting dalam dalam beribadah kepada Allah. Nah, wa thamaratuhu, ini dia buah dari iman. Hasil dari iman itu apa sih? Wa thamaratuhu ali buahna iman eta al-ilmu. Ini dia. Buah itu kan enak, manis, gitu kan. Nah ini kalau orang benar-benar iman kepada Allah, gitu kan, kemudian dikasih ketakwaan, akhirnya apa? Akhirnya gining, gitu kan ya istilahnya. Setelah itu apa? Dikasih perhiasan. Baju itu kan hanya menutupi aurat, dikasih perhiasan, kan bagus, semakin bagus. Bagaikan perempuan misalkan, perempuan itu udah kan kalau telanjang kan gitu kan ya, sangat bahaya sekali, gitu kan. Nah kemudian dikasih apa? Dikasih baju, gitu kan. Dikasih baju kan jadinya tertutup, indah dilihatnya, gitu kan ya. Goreng bawangnya teka tingali misalkan, kalau ada goreng bawangnya, gitu. Kemudian apa? Setelah itu apa? Dikasih perhiasan. Wah, semakin indah saja kelihatannya, semakin ganteng saja kelihatannya. Kemudian apa? Selain itu apa? Dia mempunyai buah lagi, gitu ya. Rasa manis, gitu. Hasil dari ilmu itu berarti akan apa? Iman itu akan mempunyai rasa yang sangat manis sekali ketika dibarengi dengan ilmu. Barulah dia sempurna. Gitu. Kalau pohon itu diibaratkan kan, kalau pohon tidak ada buahnya itu kan, ya itu pohon misalkan pohon gedang misalnya, tidak ada buahan tuh jika nulis itu, gitu kan ya. Pohon pepaya tetapi nggak ada buahnya, biasa saja ya kan, nggak ada yang naik ke sana, gitu, nggak ada yang naik. Tetapi kalau ada buahnya kan enak, bisa diambil terus, gitu kan. Kalian juga bisa kenyang, gitu kan, manis dan sebagainya. Nah iman pun begitu. Kalau dibarengi dengan ilmu, di situ akan semakin manis, semakin merasakan nikmatnya iman dengan keimanan. Ternyata seperti ini. Ternyata Allah itu kayak gini, misalkan. Ternyata dalam agama itu ini semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin merasakan nikmatnya iman, semakin merasakan manisnya iman itu seperti apa kalau kita mempunyai ilmu. Wa qala sayang dawuh saha Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, aqrabun nasi, aqrabun nasi alifang caket-caketna jalmi min darajatin nubuwati tina derajatna kenabian, tina pangkat kenabian, eta ahlul ilmi jalmi anu ngagaduhan ilmu, wa ahlul jihadi sareng para ahli jihad, gitu kan. Para ahli jihad, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi orang yang paling dekat dengan Nabi, ya, secara derajatnya, secara pangkatnya, itu pertama adalah orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ya, orang-orang yang berperang untuk menegakkan agama Allah. Amma ahlul ilmi, anapun ahli ilmu, fali annahum mangka eta karena saknya ahlul ilmi eta qaddalu, teman-teman menunjukkan, teman-teman ngabimbing, nganunjukkeun, gitu kan, annasa ka pirang-pirang jalma alama kana perkara jaat anu dongkap bihi kalawan ma saha ar-rusulu anu ngadatangkeun, boleh jadi jat anu ngadatangkeun bihi kalawan ma saha ar-rusulu pirang-pirang rusul. Jadi gini, kenapa sih paling dekat dengan Nabi? Kenapa sih ahli ilmu dekat dengan Nabi derajatnya? Karena orang-orang yang berilmu itu mereka lah yang menunjukkan manusia, mereka lah yang membimbing, ya, umat manusia dengan apa? Membimbing dengan
apa yang dibawa oleh Rasul, kan? Membimbing kepada untuk memahami misi kenabian, ya, misi Rasul, gitu kan. Nah ini makanya dari sini, gitu kan. Oh iya, orang-orang kan semakin dekat jadinya dengan Rasul, ya, memahami dengan misi yang didatangkan Allah melalui Rasulnya. Gara-gara siapa? Ya tentunya gara-gara orang yang berilmu. Gitu. Kalau orang yang berilmu gimana dia mau tahu? Ya, gimana dia mau tahu Nabi? Gimana dia mau tahu syariat? Kan gitu kan? Nah, makanya orang yang berilmu itu jasanya sangat besar sekali. Karena apa? Menunjukkan orang-orang menuju misi kenabian, ya, menuju syariat Tuhan, ya, menuju syariat Allah. Oh, inilah jadinya disinilah berarti inilah dekat dengan Nabi. Ya. Sedangkan ahlul jihad kenapa? Lalu kenapa dengan ahlul jihad? Kenapa dia paling dekat juga dengan Nabi? Ini ditunjukkan di sini. Wa ahlul jihad anapun ahli jihad, fajahadu maka berjihad sa'alul jihad bi asyafihim kalawan pirang-pirang ini namanya? Pirang-pirang pedang ya. Pedang ahli jihad alama jaat kana perkara jaat anu ngadongkapkeun bihi kalawan masa ar-rusulu pirang-pirang rasul. Nah, kalau tadi ahlu ilmu itu dengan ilmunya dia menunjukkan apa? Menunjukkan orang-orang, menunjukkan umat manusia, membimbing umat manusia kepada jalan yang telah dibawa oleh Rasul, pada misi yang dibawa oleh Rasul. Sedangkan ahlu jihad ini mereka berjihad. Berjihad dengan apa? Dengan pedangnya, menunjukkan orang-orang juga untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Nah, wah ini teroris dong, gitu kan ya? Gak tahu ini teroris apa enggak, gitu kan? Yang jelas kayak gitu kan. Yang jelas apa? Gitu kan. Kadangkala orang itu perlu dengan paksaan, gitu kan. Orang yang tidak memaksakan dirinya harus dipaksa. Ya, jadi hukum alam kan kayak gitu. Hukum alam itu seperti itu. Orang yang tidak memaksakan dirinya mau tidak mau akan dipaksa. Gitu, akan dipaksa. Ini jihad itu penting ya. Sekarang itu orang-orang mengatakan jihad orang Islam itu tidak ada jihad perang. Kata siapa? Enggak ada. Ya. Dalam agama itu kita jihad juga menjaga, gitu ya. Istilahnya bertahan dan apa? Dan menyerang. Tidak bertahan saja. Orang-orang kan sekarang itu ada yang mengatakan jihad itu Islam, dalam Islam itu tidak ada menyerang. Enggak. Jihad dalam Islam itu ada menyerangnya juga. Gitu. Ada menyerang dan ada kalanya bertahan. Gitu. Nah, justru dengan mereka inilah, gitu kan ya. Mereka inilah orang-orang yang apa? Menunjukkan ayo masuk Islam dan sebagainya. Gitu. Cuman ada syarat-syaratnya tertentu, entarlah di bab jihad dibahasnya. Gitu kan ya. Jadi apa? Perlu juga, bahkan dalam hadis makanya apa? Ajitu mimman au kama qala ajitu mimman yadkhulul jannata apa? Bisalasil, gitu kan. Oh, saya itu, kata Nabi, saya itu sangat heran sekali, ternyata banyak sekali orang-orang yang masuk Islam digeret dengan apa? Dengan rantai, dipaksa, harus dipaksa. Masuk surga itu harus dipaksa. Padahal surga itu kan nikmat, enak di dalamnya dan sebagainya, tetapi kok masih ada saja orang yang harus dipaksa. Dan inilah jihad. Jadi sekali lagi, orang yang paling dekat dengan Nabi itu pertama adalah ahlul ilm. Dan dalam suatu riwayat bahkan apa? Dalam satu riwayat itu tintanya para ulama akan ditimbang dengan tintanya para syuhada. Darahnya para tinta. Oh, para ulama itu dengan tinta. Makanya kalian jangan apa? Jangan pelit-pelit nulis itu, tulis. Kitab itu banyak, tulis aja tulis. Dan kitab itu yang banyak di sini, kalau bila perlu dikasih apa? Dikasih taklikan, dikasih catatan kaki, ya di samping-sampingnya dan sebagainya. Tulis keterangan-keterangan itu tulis. Ya, di kitab dan sebagainya. Jangan apa? Jangan pelit, karena itu suatu saat yang akan menjadi saksi kalian di hari kiamat. Nah, setelah ditimbang ternyata apa? Mana yang lebih berat ini, antara syuhada, antara damnya, antara darahnya para syuhada, apakah tintanya para ulama? Ternyata setelah ditimbang itu yang paling berat itu tintanya para ulama. Oh, jadi derajatnya lebih besar daripada ulama, daripada syuhada. Nah, orang-orang yang berilmu itu lebih besar daripada syuhada. Dan sekali lagi, kalau kita ke medan perang itu, kadang saya juga berpikir kalau kabeset peso saat itu silet saya, sakitnya, gitu ya.
alabatan itu lah istilahnya gitu kan ya. Sakitnya benar-benar nyeri pisan gitu kan ya. Nyeri pisan komode apa? Ku pedang. Jigana ningali getih, ningali apa ini namanya? Kepala putus itu gitu kan ya. Ngeri banget gitu. Nah, ini daripada seperti itu kan kita mendingan apa? Oh, meskipun kita bukan ulama tetapi kita selalu mencari ilmu gitu kan. Mudah-mudahan saja kita termasuk ke dalam golongannya para ulama meskipun kita bukan ulama gitu. Mudah-mudahan diaku santri lah ku para ulama gitu. Jadi aku santrina ku Imam Ghazali lah karena kan naos kita Imam Ghazali misalkan mudah-mudahan gitu kan. Kayak gitu. Ini bukti apa nih? Saya kasih bukti gitu kan ya bahwasanya para ulama itu lebih apa? Lebih tinggi derajatnya daripada para syuhada. Dalam hadis lain ada dikatakan tadi bahwa waqala sayang Daud sa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam al-alimu alijal ma'alim eta aminullahi kepercayaan Gusti Allah fil ardi di bumi. Nah ini gitu kan. Ini orang yang alim itu adalah kepercayaannya Gusti Allah di bumi. Coba lebih mana coba ini menunjukkan bahwasanya yang alim itu sangat besar ya. Sangat besar apanya? Sangat besar derajatnya, sangat tinggi derajatnya gitu kan. Kayak itu. Nah, waqala sareng Daud sa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam tashfa'u yashfa'u masihan syafaat yaumal kiamati dina hari kiamat sahal anbiya upaya nabi. Jadi entah di akhirat itu kalian di hari kiamat itu akan diberikan syafaat oleh para nabi. Jadi yang memberikan syafaat itu bukan hanya nabi saja. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad kelak nanti dan Nabi Muhammad itu memberikan syafaatul udhma, syafaat yang pertama kali itu. Syafaat yang pertama kali entah di akhirat itu siapa? Adalah Nabi Muhammad yang terkenal dengan namanya syafaat al-udhma, syafaat yang paling besar. Ketika itu orang-orang datang kepada Nabi Adam, kecuali kita umat Nabi Muhammad diam saja. Diam mbak, diam baik ngopi juga nah gitu ya. Soalnya panas gitu ya. Tinggal air nggak ada ya, nggak itu hanya goyonan dikit tidak. Ngaji itu perlu senang juga ya. Hidup itu kita untuk senang. Kenapa hidup untuk senang? Karena untuk mendapatkan ridhonya Allah itu ya kita menikmati hidup, dan menikmati hidup, merasa tenang saja, husnudzon sama Allah, kan kayak gitu. Intinya kita hidup itu husnudzon, selalu husnudzon kepada Allah. Nah, di akhirat itu kita umat Islam diam saja gitu kan ya, diam baik gitu kan. Yang lain itu pada ke Nabi Adam, setelah itu ke Nabi siapa lagi? Ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa gitu, ke Nabi Nuh gitu kan. Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, setelah itu barulah ke Nabi Muhammad. Kalau kita diam dari tadi kita mah diam aja gitu kan. Karena kita tahu, dikasih tahu kata Nabi Muhammad, kalau umat Nabi Muhammad mudah-mudahan kita aja dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad. Apa? Oh, setelah itu orang-orang pada minta apa? Pada minta syafaat kepada Nabi Muhammad gitu aja. Coba bilang sama Tuhan, bilang sama Allah, karena kamu adalah Habibullah, adalah kekasih Allah yang paling dekat dengan Allah. Mintakanlah kepada Allah syafaat. Oh, soalnya sudah panas. Di alam mahsyar itu, di padang mahsyar itu kan katanya cuma beberapa jengkal saja dengan matahari. Ada yang mandi dengan apa? Ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ada yang panas pokoknya. Jadi orang di situ itu berapa tahun di padang mahsyar, lama banget. Mending cepat-cepat diputusin gitu. Orang itu kan menunggu itu nggak enak gitu ya. Tidak ada kepastian itu nggak enak ya, PHP gitu. Di PHP itu kan nggak enak makanya ya nggak. Diberi harapan palsu ini sebenarnya gimana sih? Udah pengen cepet-cepet putuskan gitu kan. Kalau kamu kalau saya harus masuk neraka ya putuskanlah cepet-cepet gitu kan. Jangan diberi harapan kayak gini aja kosong gitu kan. Kan kayak gitu kan. Masuk surga atau neraka cepet-cepet lah, udah panas, udah nggak kuat dan sebagainya gitu kan ya. Jadi pengen ada kepastian. Pengen ada kepastian. Jadi apa enggak gitu? Kalau nggak jadi cepet-cepet putusin gitu. Gimana? Oh ternyata adalah Nabi Muhammad. Setelah itu siapa? Para nabi lain memberikan syafaat kepada umatnya masing-masing. Fahim tuh? Nah ini para nabi.
Terus siapa lagi sih yang bisa memberikan syafaat selain para nabi? Tadi disebutkan tasfa'u yaumal qiyamati al-anbiya'u. Tsummal ulama'u mangkat teras para ulama. Tsummal ulama'u mangkat teras bilang-bilang ulama. Oh, jadi yang diberi apa? Diberi hak prerogatif kalau sekarang. Hak prerogatif untuk memberikan syafaat adalah para nabi pertama. Kemudian siapa lagi? Setelah itu para ulama. Oh, berarti derajatnya langsung. Ya, dari para nabi langsung kepada para ulama. Entah itu ulama. Kalian itu entah kita itu pakai, kalau sekarang itu pakai benderanya siapa entar. Itu kan ya. Oh, benderanya siapa? Itu kan ya. Dalam Al-Qur'an itu kan yauma tud'a kullu unasin bi imamihim, kalau enggak salah gimana ya. Kayak gitulah. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi entar itu kita di akhirat kelak itu akan dipanggil sesuai dengan imam-imamnya dan para ulama-ulamanya. Oh, kita ikut madhab siapa? Madhab Syafi'i. Kita berarti ya kan pemimpinnya Imam Syafi'i. Kemudian apa, kita pun muridnya siapa? Ditanya dia itu murid terus gitu kan. Seperti itu. Nah, mereka itu akan disyafaati bisa jadi oleh gurunya, bisa jadi oleh guru-gurunya dan sebagainya. Gitu. Nah, oleh para ulama disyafaati. Fahim itu mamla gitu kan. Makanya para ulama itu sangat tinggi sekali derajatnya. Nah, setelah para nabi, baru setelah para ulama, tsumma syuhada'u, mangkat teras pirang-pirang syahid, orang-orang yang mati syahid. Nah, disinilah baru gitu kan ya. Baru orang-orang yang mati syahid, para syuhada baru memberikan syafaat. Ini kata saya juga, ini nih buktinya hadis ya, menerangkan bahwasanya para ulama itu derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang mati syahid gitu kan ya. Nah, ini kalau di hadis lain tadi ditimbang antara tintanya para ulama sama darahnya pada orang-orang yang mati syahid. Makanya jangan pelit-pelit ya, tinta itu pakai gitu kan ya. Tulis yang banyak, sadu itu kitab gitu kan ya, dinukil lagi, tulis lagi dan sebagainya. Jangan pelit-pelit kalian, dialit-alit gitu kan ya. Pelit banget sih untuk ilmu aja gitu kan ya. Padahal entar itu yang akan memberikan syafaat entar kelak. Nah, wa qala fathul muslim wallahu a'lam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Alfa anfi salatin wa alfi salamin alayka ya Rasulullah. Alfa anfi salatin wa alfi salamin alayka ya Habibullah. Alfa anfi salatin wa alfi